kita ya Bagas ya, Ya. dengan tujuan untuk mengatur aliran energi vital yang disebut dengan Qi dalam sistem meridian tubuh manusia. Iya, betul. Dan akupuntur ini telah menjadi topik yang semakin populer ya, San ya, dalam beberapa dekade terakhir, dan banyak orang yang mencari pengobatan ini sebagai alternatif ataupun pelengkap terhadap metode medis konvensional begitu. Nah, di Indonesia sendiri, akupuntur telah menjadi bagian dari praktek pengobatan tradisional yang dikenal dengan nama akupunktur atau acupressure. Meskipun tidak sepopuler di negara-negara seperti Tiongkok ataupun Jepang. Jadi praktek ini telah ada digunakan secara turun-temurun dalam masyarakat Indonesia begitu. Iya. Dan memang praktek akupuntur ini di Indonesia sebagian besar dipengaruhi oleh praktek pengobatan tradisional Tiongkok. Meskipun tidak ada catatan pasti ya tentang kapan akupuntur pertama kali diperkenalkan di Indonesia. Kemungkinan besar praktek ini juga telah ada sejak berabad-abad yang lalu begitu. Iya, dan memang pada awalnya penggunaan akupuntur di Indonesia ini lebih terkait dengan pengobatan alternatif dan komplementer seperti tadi yang Bagas katakan ya Bagas ya, yang digunakan bersama dengan praktek medis modern. Namun memang semakin ke sini ini metode-metode pengobatan alternatif dan pendekatan holistik terhadap kesehatan, akupuntur juga mulai mendapat perhatian yang lebih besar sepertinya Bagas ya. Dan pada era modern pendengar, praktek akupuntur di Indonesia ini sudah diatur juga lebih ketat untuk memastikan praktisi yang menjalankan akupuntur ini memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang sesuai tentunya. Meskipun memang masih lebih banyak digunakan sebagai pengobatan komplementer begitu, tapi sekarang keberadaannya semakin diakui dan makin diterima dalam perawatan kesehatan masyarakat ini Bagas. Betul. Kemunculan lembaga-lembaga yang memberikan pelatihan dan juga sertifikasi dalam bidang akupuntur ini juga telah membantu meningkatkan pemahaman dan standar praktek dalam penggunaan teknik ini di Indonesia. Peningkatan kesadaran akan manfaat potensial dari akupuntur ini telah menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan penggunaannya di Indonesia, San. Iya, nah pendengar, pengobatan akupuntur sebagai warisan leluhur bangsa Tiongkok ini terus berkembang seiring waktu ya Bagas ya, dan akupuntur diketahui dikembangkan pada zaman dinasti Jin Barat Huang Pumi, dan sejak saat itu akupuntur muncul di semua dinasti berikutnya untuk melengkapi dan meningkatkan teori dan praktek dari pengobatan tradisional Tiongkok. Dan di Tiongkok sendiri pendengar, sebenarnya ada banyak aliran mengenai akupuntur ini, dan setiap ahli akupuntur yang terkenal memiliki teknik akupunturnya sendiri yang unik begitu ya. Dan penyakit yang sama biasanya ini akan memiliki titik akupuntur yang berbeda-beda juga Bagas ya. Betul. Nah, sama seperti pengobatan barat begitu ya, akupuntur tradisional dan moksibusi ini juga selalu ada perawatan dasar dalam hubungannya dengan metode akupuntur lainnya. Jadi tidak bisa sembarangan menggunakannya agar efektif dan cepat begitu. Iya, dan kalau bicara soal akupuntur Bagas, dalam beberapa tahun terakhir Tiongkok ini telah membangun banyak ruang pengobatan tradisional. Karena memang sudah banyak orang yang merasakan efek dari akupuntur pada titik-titik tertentu begitu ya, yang bisa sangat cepat reaksinya, dan terkadang rasa sakit ini bisa segera berkurang begitu Bagas kalau mencoba akupuntur begitu ya. Nah, sebenarnya pendengar, prinsip dari akupuntur sendiri yaitu semakin sedikit jarum yang ditusukkan semakin baik sebenarnya, dan semakin sedikit pasien yang mengalami nyeri justru malah semakin baik. Dan saat ini ada banyak aliran akupuntur dan mereka memiliki teknik sendiri-sendiri begitu ya Bagas ya. Dan memang faktanya bagaimanapun penggunaannya, mereka juga pasti tidak dapat lepas dari teknik akupuntur mereka begitu ya Bagas ya. Betul. Dan pendengar, memang akupuntur sebagai pengobatan tradisional Tiongkok sudah ada ribuan tahun lalu, dan caranya ini menggunakan aneka jarum. Jadi sebenarnya penggunaan jarum ini yang sering menakutkan orang begitu Aksan. Akibatnya sebagian orang juga takut untuk mencoba teknik pengobatan akupuntur ini. Nah, sebagian orang juga takut kalau jarum yang ditusukkan ke tubuh itu akan menyakiti mereka gitu. Tapi sebenarnya ketika ditusuk jarum memang ada sedikit rasa sakit begitu ya, atau sedikit sakit seperti tadi Aksan sampaikan, seperti digigit semut misalnya. Dan sekarang ini dengan meningkatnya kesadaran kesehatan akupuntur sebagai perawatan kesehatan preventif dan pengobatan tradisional Tiongkok, ini sekarang sudah menjadi
semakin disukai oleh masyarakat. Iya, jadi tadi seperti yang Bagas katakan, kenapa banyak orang takut dengan jarum akupuntur? Sebenarnya ini lebih terkait dengan tekniknya aja ini, Iya, Bagas ya. betul. Karena para pakar pengobatan di Tiongkok mengatakan jika jarum dimasukkan dengan benar, maka rasa sakitnya ini akan sangat lemah, bahkan tidak terasa sakit sama sekali, Bagas. Iya. Jadi perlu diingat juga pendengar, fungsi pengobatan dengan teknik tusuk jarum atau akupuntur ini lebih sesuai dengan hukum fisiologis, dan akupuntur sendiri memiliki fungsi untuk memperkuat tubuh dan menghilangkan patogen, pengerukan meridian dan koordinasi yin dan yang, dan peranannya yang paling mendasar adalah mengatur dan mengobati penyakit, begitu Bagas. Betul. Meskipun tidak ada obat yang digunakan dalam teknik pengobatan akupuntur ini, namun dengan mengerahkan potensi yang ada di dalam tubuh pasien sendiri, maka akupuntur ini bisa menginduksi adanya gejala suatu penyakit. Jadi prosesnya mirip seperti obat di dalam tubuh, begitu Bagas ya, yang bisa memperbaiki fungsi abnormal tanpa mengganggu fungsi normal manusia dan memperbaiki fisik dan gangguan mental. Ini adalah keuntungan dari teknik akupuntur, Bagas. Dan memang pendengar, akupuntur ini memainkan peran yang lebih fisiologis ya daripada obat-obatan. Jadi dengan kata lain, akupuntur juga bisa digunakan sebagai tonik begitu, dan tidak akan pernah menimbulkan efek samping toksik tanpa intervensi obat karenanya. Dan ini bisa dilakukan sepanjang tahun, Bagas. Iya. Sebuah rumah sakit setempat yang juga telah menjadi pusat pelatihan klinis terbesar di negara Tiongkok ini juga tentang anestesi akupuntur dan mempromosikan format multidisiplinnya ya dalam praktek tersebut secara nasional. Jadi para ahli mengatakan pada pertemuan aliansi akupuntur di wilayah Delta Sungai Yangtze. Nah, pendengar, beberapa rumah sakit ekspatriat atau rumah sakit untuk warga negara asing juga sudah menghubungi Shanghai Yoyang Hospital of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine ini untuk mengundang para ahli mereka untuk melakukan pertukaran akademis tentang teknik khusus di Tiongkok, Bagas ya. Dan rumah sakit Yoyang yang menempati peringkat nomor 1 di Tiongkok untuk akupuntur ini adalah pusat pelatihan akupuntur internasional dan pusat penelitian klinis TCM atau pengobatan tradisional Tiongkok yang berfokus pada peningkatan warisan, pengembangan dan inovasi teknik pengobatan tradisional Tiongkok, di mana rumah sakit Yoyang sendiri adalah tempat kelahiran dari banyak ahli akupuntur terkemuka. Dan rumah sakit ini tidak hanya mewarisi teori leluhur, tetapi juga memikirkan inovasi dan internasionalisasi dari keterampilan pengobatan tradisional Tiongkok ini, Bagas. Iya, betul. Dan jadi para ahli di rumah sakit ini juga sebetulnya sudah mengembangkan anestesi akupuntur yang merupakan kombinasi dari pengobatan barat dan TCM begitu ya. Iya. Dan faktanya anestesi akupuntur bukanlah konsep baru artinya, tetapi ini terutama merupakan teori dalam buku-buku TCM gitu. Iya. Dengan sedikit praktek klinis, para dokter di rumah sakit ini kemudian memanfaatkan latar belakang mereka sebagai praktisi pengobatan barat untuk memperkenalkan operasi yang lebih praktis ke dalam teori tradisional anestesi akupuntur Tiongkok dan membuatnya efektif untuk penggunaan klinis. Iya, jadi anestesi akupuntur ini, Bagas, menggabungkan tekanan pada titik akupuntur tertentu ya, Bagas ya, dengan pemberian anestesi. Dan teknik akupuntur ini memungkinkan dokter untuk melakukan operasi tanpa melakukan intubasi trakea dan menggunakan dosis anestesi yang jauh lebih kecil. Dan jadi praktek tubeless ini juga membantu pasien dalam menjalani operasi dengan lebih baik tentunya, dan mengurangi trauma dan memiliki lebih sedikit komplikasi terkait dengan anestesi, Bagas. Dan ini juga akan membuat pemulihan menjadi lebih cepat begitu ya. Dan saat ini anestesi akupuntur, pendengar, sudah diadopsi secara luas dalam operasi jantung dan paru-paru di rumah sakit Yoyang, yang mencoba juga sekarang ini memperluas metode ke dalam lebih banyak operasi yang melibatkan misalnya leher, payudara, sendi tulang, dan perut, dan juga untuk pemeriksaan gastroskopi dan kolonoskopi ini, Bagas. Iya.
Anestesi akupuntur adalah contoh yang baik dari teknik buatan Tiongkok sebetulnya, dan ini akan membentuk aliansi nasional untuk mempromosikan praktek dari teknik pengobatan tradisional Tiongkok. Dan dengan melaksanakan pelatihan standar, meningkatkan penelitian klinis begitu ya, maka ini juga dapat mendorong pengembangan anestesi akupuntur, Aksan, yang telah diakui oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Betul. Meskipun akupuntur telah menjadi populer dan banyak yang mengklaim manfaatnya, pendekatan ini tetap menjadi subjek kontroversi di antara komunitas medis dan ilmiah. Beberapa penelitian ilmiah telah menunjukkan efektivitas akupuntur dalam mengurangi rasa sakit, mual, dan beberapa kondisi medis lainnya. Namun penelitian lain menghasilkan bukti yang kurang konsisten, artinya atau tidak mendukung klaim efektivitasnya secara keseluruhan. Iya, dan pendengar, akupuntur memang memiliki beberapa kelebihan yang bisa menjadi pilihan terapi yang menarik ya Bagas ya, bagi beberapa orang. Ya. Misalnya untuk pengurangan nyeri begitu ya. Ya. Nah, ini salah satu keunggulan utama dari akupuntur adalah kemampuannya dapat mengurangi rasa nyeri atau rasa sakit, baik itu nyeri yang kronis seperti misalnya sakit di punggung, atau juga sakit kepala migrain, atau nyeri sendi, maupun nyeri yang akut setelah operasi atau cedera. Dan akupuntur juga bisa mengurangi stres dan kecemasan Bagas, di mana banyak orang melaporkan perasaan lebih rileks dan tenang setelah menjalani sesi akupuntur, dan hal ini tentunya bisa membantu juga mengurangi tingkat stres atau kecemasan seseorang begitu ya, dan bisa juga meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh dari pasien begitu Bagas. Benar-benar. Jadi bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa akupuntur ini dapat meningkatkan aktivitas sistem kekebalan tubuh ya, membantu tubuh dalam melawan infeksi dan penyakit. Iya. Terapi yang relatif aman, dan kalau dibandingkan dengan beberapa terapi medis lainnya, dan akupuntur dianggap sebagai terapi yang relatif aman begitu jika dilakukan oleh praktisi yang terlatih dan menggunakan alat steril. Dan sebagai bagian dari pengobatan tradisional Tiongkok yang melibatkan pandangan holistik terhadap kesehatan. Jadi terapis akupuntur tidak hanya fokus pada gejala fisik, tetapi juga aspek mental dan emosional dari pasien. Iya, benar sekali Bagas. Nah, meskipun akupuntur memiliki sejumlah kelebihan ya Bagas ya, ada juga beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum seseorang memutuskan untuk menjalani terapi ini. Yang pertama adalah efek samping yang mungkin ada begitu ya. Meskipun memang jarang, beberapa orang mungkin mengalami efek samping seperti misalnya memar, rasa sakit atau infeksi pada tempat jarum dimasukkan begitu ya. Selain itu, jika jarum tidak disterilkan dengan baik, nah ini ada resiko terinfeksi juga ya Bagas ya. Betul. Dan respon individual juga berbeda-beda. Respon terhadap akupuntur ini bisa bervariasi pada setiap orang. Tentu ini juga harus dipertimbangkan, dan beberapa orang mungkin juga bisa mendapat manfaat yang cukup signifikan dari pengobatan akupuntur ini. Sementara orang lain juga mungkin tidak merasakan perubahan yang signifikan dalam kondisi mereka Bagas. Jadi memang tiap orang ini berbeda-beda efeknya begitu ya. Betul. Dan meskipun banyak penelitian telah menunjukkan manfaat akupuntur dalam mengurangi nyeri dan beberapa kondisi medis lainnya, bukti ilmiah tentang efektivitasnya masih terus dikaji sebetulnya oleh para ahli. Dan memang untuk mencapai hasil yang optimal, pasien seringkali diperlukan beberapa sesi akupuntur. Jadi meskipun dapat membantu dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan, ada kondisi medis tertentu ya di mana akupuntur ini mungkin tidak dianjurkan atau bahkan bisa berisiko begitu. Betul. Seperti pada kondisi pendarahan tertentu, penggunaan obat pengencer darah misalnya, atau juga pada wanita hamil di beberapa titik tertentu kehamilan. Nah, selain itu, kualitas dan keberhasilan akupuntur sangat tergantung sebetulnya pada keahlian dan pengalaman dari praktisi akupuntur itu sendiri. Iya, dan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pendengar, terapi alternatif akupuntur ini sekarang semakin mendapatkan pengakuan yang lebih luas, dan dengan kemampuannya untuk meredakan rasa sakit, mengelola stres, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan mendukung kesehatan secara holistik, akupuntur sekarang menjadi pilihan yang menarik bagi tiap individu yang mencari alternatif dalam perawatan kesehatan mereka. Betul. Nah, pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Batik Bincang Indonesia Tiongkok. Saran dan masukan dapat Anda sampaikan